Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Berharap kita semua tetap berada dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita, hati yang gembira penuh dengan syukur. Mari kita awali kehidupan kita hari ini dengan menyerahkan diri ke dalam tangan kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman pada saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bacaan kita hari ini menurut Renungan Harian Torah, edisi Selasa 30 Agustus tahun 2022 adalah dari Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya, mohon hikmat kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat Tuhan, merendahkan hati kami seraya mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari yang baru, nafas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Dan untuk mengawali semua hari ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan akan firman-Mu. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami boleh mengerti, memahami isi hati Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena sinanya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, akuilah pelanggaranmu. Sering kita mendengar ungkapan dalam bahasa Toraja, batu raka tang malilu. Artinya, setiap orang, siapapun dia, pasti pernah keliru dan membuat kesalahan.
Namun sering ungkapan ini dijadikan suatu alasan untuk membenarkan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan, entah itu yang disengaja atau tidak, atau paling tidak agar orang lain memaklumi kesalahan yang dilakukan. Bacaan hari ini berbicara tentang kehidupan umat Tuhan di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda yang telah menyimpang dari Tuhan sebagai satu bangsa. Dan karena bejatnya perbuatan mereka sehingga mereka disebut seperti perempuan yang murtad dan sundal dan mencemarkan negerinya dengan menyembah batu dan kayu. Dalam situasi inilah Yeremia diutus menyampaikan seruan pertobatan agar mereka berbalik dari kesalahan mereka dan kembali menjadi umat Allah. Allah menghukum setiap pelanggaran, namun ia tetap penuh kasih. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 9 dikatakan, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ia terus menyerukan agar umatnya kembali bertobat dan sungguh-sungguh mengakui pelanggaran di hadapan Allah. Perlu disadari bahwa hidup kita sering menyimpang dari kehendaknya. Namun oleh kasih-Nya, Dia terus menyerukan agar kita bertobat, dan oleh pertobatan yang sungguh, Tuhan juga akan menerima dan mengampuni kita. Roh Kudus akan menuntun dan menyadarkan bahwa kita manusia lemah dan syarat dengan dosa. Tetapi Allah yang penuh kasih akan menganugerahkan pengampunan di dalam Kristus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan isi hatimu ya Tuhan. Kami boleh dinasihati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengakui segala pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan setiap pribadi kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami masing-masing Tuhan. Berkati di dalam keluarga kami. Tuhan berkati dalam pekerjaan kami masing-masing yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan, di dalam pekerjaan mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa jika ada anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan. Engkau jamah Tuhan lewat makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan dalam duka cita Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami siap melakukan setiap pekerjaan aktivitas yang Tuhan karuniakan. Biarlah kami boleh melakukan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami boleh bekerja dengan baik dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami, syukur kami dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengawali hidup kami, aktivitas kami bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus kita kembali ke dalam kehidupan kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Demikianlah kebersamaan kita pada pagi hari ini di dalam perenungan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, selamat beraktivitas. Shalom.